Assalamualaikum. Tugas evaluasi tengah semester atau ETS Agama 5 yang diampu oleh Ibu Dini Uluwiyah SAG MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Nia dari kelas C2021 dengan NPM 1121197. Salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi-materi apa saja yang saya pelajari dalam 7 pertemuan ke belakang. Materi yang ke-1 ialah ahamiyatu marifatullah. Marifah berasal dari kata arafa ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Adapun manfaat mengenal Allah atau marifatullah. Orang yang mempelajari marifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Raf'ul iman wa taqwa. Materi yang kedua ialah at-thoriq ila marifatullah atau cara menuju Allah. Adapun tujuannya yang ke-1, memahami jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Kedua, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Ketiga, mengetahui sikap mukmin dan menjauhi orang-orang kafir. Adapun contoh metode cara menuju Allah yaitu dengan 2 metode. Yang ke-1 metode Islam yaitu dengan nak dan akal, membenarkan, dan dengan iman. Yang kedua metode non-Islam yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, dengan ragu dan kufur. Next, materi yang ketiga adalah al-mawani marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Nah, secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati, berupa hawa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus subhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Ada 4 contoh yaitu ke-1, al-fisku atau kefasikan, kedua, al-kibru atau kesombongan, ketiga, ad-julmu atau kezoliman, dan yang terakhir, al-kidbu atau kedustaan. Materi yang keempat ada al-adilah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah. Seorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik pasti ia akan tahu tujuannya ia diciptakan ke muka bumi. Ia akan tahu untuk apa hidupnya di dunia ini, dan ia mampu setiap waktu yang ia lalui semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada contoh macam-macam dalil yang menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-1, ar-dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua, ad-dalilul hisil atau dalil tentang indera. Yang ketiga, ad-dalilul aqli atau dalil tentang akal. Yang keempat, ad-dalilul naqli atau nas. Dan yang terakhir, yang kelima, as-dalilut thoriq atau dalil tentang sejarah. Materi yang kelima ada tauhidullah atau mengesankan Allah. Sebagai insan yang memiliki keyakinan atas tauhidullah hanya kepada Tuhan, maka sudah sepatutnya kita harus bisa mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebagian dari liyabuduni. Bahwasannya insan yang telah sepenuh hati, sepenuh penjiwaan memahami Tuhan di alam semesta ini. Adapun 2 macam contoh tauhidullah yaitu yang ke-1, rububiyatullah atau mentauhidkan Allah. Contohnya, kholikon, keesaan Allah sebagai pencipta, rozikon, sebagai pemberi rezeki,
dan ma'alikan, pemilik alam semesta. Yang kedua, mulkiyatullah. Contohnya, waliyan atau pelindung dan pemimpin, hakiman, pembuat hukum, amiran, pemerintah, goyatan yang dituju, dan ilahan ma'budza atau yang disembah. Materi selanjutnya keenam ada al-hayah fi zilahi tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusuannya. Ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang salih, atau bahkan makhluk Allah yang lainnya. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Materi yang terakhir, yang ketujuh, adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah peniadaan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan penetapan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepada dan bagi Allah saja. Cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pembahasan. Terima kasih.